Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. اتباعا لقوله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, mari bersama-sama kembali memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat ini kiranya kita datang memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang insya Allah akan dilaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada para zuriyahnya. Jemaah yang berbahagia, saya masih mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha sekuat tenaga untuk konsisten di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsisten di dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, sudah kita faham semuanya bahwa Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran yang terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Di dalamnya banyak hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disampaikan tentang ajaran Islam terkait dengan tauhid, terkait dengan peribadatan atau syariah, hukum-hukum, terkait dengan kisah-kisah para nabi dan rasul, dan kisah-kisah orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk diikuti dan dicontoh, serta orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pekerjaan dan perbuatan mereka. Tentu saja menjadi pelajaran buat kita semua. Orang-orang yang baik tentu kita mencontohnya, dan orang-orang yang jahat seperti Fir'aun dan lain-lain yang diceritakan oleh Al-Quran diharapkan untuk kita dapat hindari. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, di dalam Al-Quran diceritakan satu tokoh, seorang laki-laki, bukan nabi, tetapi diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Tidak
tidak hanya diabadikan sebagai bagian dari ayat Al-Quran, tetapi namanya dijadikan nama surah di dalam Al-Quran. Tokoh ini bernama Luqman. Namanya Luqman. Tapi karena tokoh ini sangat bijaksana, tokoh ini sangat pintar dan berpendidikan, maka kemudian dijuluki sebagai Al-Hakim. Maka dia disebut sebagai Luqmanul Hakim. Tokoh ini oleh banyak pakar tafsir itu dipandang sebagai tokoh pendidik di dalam Al-Quran, karena dalam surah Luqman banyak ayat yang bercerita tentang bagaimana Luqmanul Hakim berwasiat kepada anak-anaknya. Nah, jamaah Jumat yang sama berbahagia, isi khutbah kita kali ini adalah tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kita khususkan untuk nasihat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada putranya. Apa isi wasiatnya itu? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, dalam ayat ini Allah menceritakan seorang Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya. Wasiat yang pertama sekali disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya adalah tentang kemusyrikan, larangan tentang kemusyrikan. La tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikatkan Allah. Dan sesungguhnya dosa syirik itu, kemusyrikan itu adalah dosa yang sangat besar. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia, oleh karena itu di dalam ajaran Islam, materi pendidikan yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita adalah tentang ketauhidan, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam disebutkan bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama ini adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan generasi muda, pendidikan anak-anak kita yang paling pertama dan utama adalah bagaimana mereka diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka benar-benar faham, agar mereka benar-benar mengetahui siapakah Allah itu, siapakah Tuhan mereka. Nah, dalam konteks ayat ini yang diperkenalkan Luqmanul Hakim kepada putranya adalah bahwa Allah itu Esa, la syarikalah, bahwa Allah itu Esa, tidak ada syarikat baginya. La tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikatkan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia, inilah tanggung jawab utama dan pertama orang tua dalam pendidikan keluarga, yakni mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita untuk mengetahui Allah, untuk mengenal Allah, untuk diperkenalkan kepada mereka pendidikan akidah atau pendidikan tauhid sebelum mereka mengenal ilmu-ilmu yang lain, sebelum mereka mengetahui dan mengenal hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, salah satu ajaran Islam yang disunnahkan sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika anak-anak kita baru lahir, maka kesunnahan atau contoh yang
disampaikan atau diberikan oleh Rasulullah adalah mengazankan di telinga kanan dan mengikamatkan di telinga kiri begitu anak-anak baru lahir. Isyarat ini menunjukkan bahwa seharusnya suara-suara yang didengar pertama kali oleh anak-anak kita adalah suara tentang Allah, adalah kalimat-kalimat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, sampai seterusnya. Jemaah yang sangat berbahagia, hari ini tentu saja kita paham semua bahwa betapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial begitu cepat, sehingga kehidupan anak-anak kita baik di rumah tangga maupun di masyarakat, bahkan di sekolah, tentu saja sangat banyak tantangan dan sangat banyak gangguan. Pergaulan yang tidak terkontrol, ancaman narkoba, ancaman minuman keras, itu bukan hanya cerita tetapi nyata di hadapan kita, Bapak jamaah Jumat yang sangat berbahagia. Oleh karena itulah kewajiban kita sebagai orang tua membentengi anak kita ini, membentengi generasi muda kita ini tentang akidah yang kuat, tentang ajaran tauhid, karena dengan ajaran tauhid itulah akan melahirkan generasi yang selalu taat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu konsekuensi tauhid kepada Allah adalah bahwa dimanapun dan kapanpun Allah tentu saja melihat kita. Allah tentu saja tidak ada yang membatasi Dia dari apa yang kita kerjakan. Harapan kita ketika generasi muda kita itu kuat tauhidnya, maka pergaulannya akan terkontrol, akan melahirkan generasi yang berakhlak, karena selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu merasa dalam penglihatan dan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang sangat berbahagia, oleh karena itu dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dan menyeru kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, qu, peliharalah, waspadailah, berhati-hatilah dengan dirimu, waspadailah dirimu, peliharalah dirimu. Dari mana? Dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sekaligus memberikan contoh kepada kita dalam ayat ini bahwa orang tua seharusnya menjadi contoh yang baik. Mulailah dari dirimu, kemudian keluargamu, anak-anakmu. Oleh karena itu ayat ini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, peliharalah dirimu dulu, baru kemudian memelihara keluargamu. Artinya apa? Ketika kita memelihara keluarga, mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan keluarga kita tentang ketauhidan, tentang hal-hal agama, maka mulailah dari dirimu sendiri. Jadilah contoh, qu anfusakum, jadi dirimu dulu, baru keluargamu. Jemaah Jumat yang sangat berbahagia, banyak orang yang menasihati keluarganya, menasihati anak-anaknya agar seperti ini, agar seperti itu, padahal lupa bahwa dirinya sebenarnya jauh lebih seharusnya dahulu melaksanakan itu semua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jemaah Jumat yang sangat berbahagia, mari bersama-sama sebagai orang tua jagalah keluarga kita, didiklah dengan baik, perlihatkan contoh yang baik. Ajaran Al-Quran mengajarkan kepada kita semua tentang seorang Luqmanul Hakim, bahwa ajaran yang pertama disampaikan kepada anaknya adalah tentang ketauhidan. La tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikatkan Allah. Artinya bertauhidlah kepada Allah, sembahlah Allah, hanya satu-satunya Allah, jangan yang lain. Itu pelajaran pertama dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, dan itu menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan ketauhidan kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita, dan mulailah dari diri sendiri.
jamaah Jumat yang sangat berbahagia. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.